Ketika kita menikmati masuk tenggelam dalam hadirat Tuhan, disitulah tempat paling aman. Ya Allah, masyataka Ya Allah, masyataka Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Tuhan Yesus, kami siap dengan firman-Mu. Dan setiap kami yang hadir pagi hari ini, tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Kami pulang, kami sudah disegarkan, kami sudah dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hadirat-Mu nyata pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam, mendengar Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Kita akan membaca cukup panjang ayat ini, tetapi saya tidak akan membaca ayat yang lain kecuali yang ada di perikop ini. Matius 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-46. Kita akan membacanya bergantian. Mari kita semua membuka Alkitab kita, atau bisa melihat di layar LCD yang ada di depan. Ini adalah kisah waktu Yesus ada di Taman Getsemani, Bapak Ibu, ketika dia berdoa sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Matius 26 ayat 36 saya baca, Bapak Ibu ayat yang ke-37. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak beri judul khotbahnya ini apa. Ya, tapi saudara nanti akan menyimpulkan sendiri khotbahnya itu apa.
Jumat Agung besok kita akan merayakan kematian Tuhan. Dan itu adalah kunci daripada keselamatan yang kita peroleh. Dan kalau kita melihat dari cerita ini, Bapak Ibu, dari cerita perjalanan Yesus, seperti yang disinggung Pak Muji kemarin, bahwa Yesus itu tahu kapan dia akan mati, kapan dia akan bangkit, kapan dia akan naik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, menjadi pergumulan berat bagi Yesus ketika dia tahu bahwa ajalnya akan tiba. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu atau divonis dokter, ini baru divonis dokter tuh, ya, 3 hari lagi atau seminggu lagi Bapak atau Ibu akan mati. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, persiapan apa yang Bapak lakukan selama 3 hari atau seminggu itu? Halo? Dokter vonis nih di rumah sakit, seminggu lagi kamu habis hidupnya, akan mati. Ini hanya bertahan karena obat. Apa yang Bapak Ibu persiapkan, saudara? Beresin hidup, apalagi? Wasiat. Oh ya, nggak apa-apa, tulis wasiat. Bukan untuk calon suami, gitu, tapi untuk anak-anak, kan begitu. Apalagi Bapak Ibu sebelum meninggal. Kalau tahu, orang pasti semua persiap. Orang yang mau divonis mati, itu baca kitabnya, baca Al-Qurannya kenceng. Orang yang mau divonis mati di Nusa Kambangan, itu ibadahnya bagi yang Kristen kenceng, puasanya kenceng, bagi yang Muslim baca Al-Qurannya kenceng, ngajinya kenceng. Dan kita bisa melihat Yesus. Apa yang dia lakukan ketika Yesus diperhadapkan dengan sebuah kematian. Mari kita lihat. Yang pertama yang Yesus lakukan hanya sepele. Dia datang di Bukit Getsemani. Dia berdoa. Ya, bereskan hidup. Ampuni kami Tuhan. Betul? Betul saudara? Sucikan aku, supaya aku masuk surga. Piano string dong. Piano string. Itu yang dipersiapkan Yesus. Nah, tapi Bapak Ibu, ini Yesus yang dikatakan 100% Allah, 100% manusia ini, dalam kemanusiaannya, dia merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Coba dibaca itu, ya. Saya katakan berdoa, ya. Itu langkah awal yang Yesus lakukan. Dia berdoa. Coba ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat apa saudara? Coba ayat ini perhatikan. Hatiku sangat apa? Siapa yang ngomong begitu? Tuhan Yesus. Dia berkata, hatiku sangat sedih. Seperti apa saudara? Mau mati rasanya. Karena dia tahu dia nanti akan dihianati oleh muridnya. Dia akan ditangkap. Dia dijual, ditangkap, dia akan disiksa. Dia akan mati di kayu salib, saudara. Dan untuk menghadapi itu, dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Lalu dia berkata dengan murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan saya. Seperti 4 hari yang lalu, saya panggil istri, anak-anak, saya disuruh dampingi, saya ada di apa ini? Ini apa namanya? AC ini saudara. AC ini tak ganduli, saya berdiri begini, berjuang dengan sesak saya saudara. Dan saya cuma berkata begini, sudah ada istri, ada anak-anak. Doa saya hanya bilang, Tuhan, hanya Engkau yang bisa menyembuhkan. Karena sudah mau mati saudara. Mbak aneke wis, kalau Senin Kemis itu sih iso dihitung, Senin Kemis. Kisra iso dihitung.
Ambanes kok ngono saudara? Anak-anak bilang ayo bawa ke klinik. Saya bilang enggak. Saya mau ngajarin anak-anak. Ketika ada persoalan yang benar, utamakan Tuhan dulu. Berdoa sama Tuhan dulu. Dan betul saudara, 1 jam kami berperang. Kami berdoa. Apa yang terjadi 1 jam kemudian? Sekitar jam 1 malam itu mulai reda. Lalu jam 2 saya pindah di sini, itu tak matiin, ini tak nyalain. Saya berjuang sampai pagi. Sesaknya sampai pagi. Dan sekitar jam 8 itu baru agak reda. Lalu jam 10 saya ajak, karena ada sesuatu yang sesak yang berbeda, saya ajak ke klinik untuk dinebu. Dan bisa sembuh sampai hari ini. Sebuah perjuangan yang ini sudah saya bilang, saya semakin pasrah bahwa mati pun saya pahlawan. Kalau saya mati di dalam gedung gereja saya berpikir. Dan ada istri dan anak. Saudara, ketika ada persoalan yang mungkin saudara berkata, mau mati rasanya, tetap cari Tuhan. Amen. Yesus sudah mengajarkan hal ini. Dalam kondisi yang sedih, sebenarnya Yesus itu pengen secara manusianya, dia pengen ada nggak jalan lain gitu. Nanti kita akan lihat ya dalam doanya Yesus, ada nggak jalan. Jadi yang pertama, firman Tuhan dari kisah Yesus di Getsemani. Saya ambil di kitab Matius karena di kitab-kitab lain tidak ada kalimat-kalimat yang saya akan sampaikan. Mantap. Jadi doa yang harus kita lakukan di saat seperti apa. Mungkin saudara berkata, wis ngerti doa. Tapi doa yang bagaimana saudara? Kalau saudara sudah divonis mati, doanya seperti apa saudara? Sungguh. Tidak hanya sekedar Tuhan berkati aku, pulihkan ekonomiku, tidak hanya sekedar seperti itu. Tapi doanya itu loh, betul-betul berinteraksi dengan Tuhan. Dan percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup. Mari kita lihat apa yang didoakan. Ada 3 kali dia berdoa. Dan ada sebuah perubahan yang dialami Yesus. Dan itu akan menjadi pelajaran kita, hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Kita lihat doanya yang pertama ya. Di ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya. Ini yang tidak ada di ayat lain. Ya Bapakku, jikalau, perhatikan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dari padaku. Ini sebuah doa menawar. Yesus yang tahu dia harus mati, dia masih menawar. Jikalau sekiranya mungkin, cawan ini berlalu daripada. Artinya Yesus, jika mungkin. Bukankah itu yang kita doakan? Kalau kita sedang terpukul dan terpojok. Dan kita tahu bahwa itu Tuhan kehendaki dan Tuhan izinkan, itu rencana Tuhan. Kita berkata, Tuhan jika mungkin, seandainya aku tidak mengalami masalah ini bagaimana Tuhan? Seandainya aku tidak mengalami ini gimana Tuhan? Yesus sampai berkata seperti itu karena saking beratnya. Dan dia berkata, jikalau mungkin, saudara. Tapi di bagiannya, biarlah cawan itu lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang aku kehendaki. Artinya yang pertama. Tadi yang pertama belajar berdoa ketika ada masalah. Yang kedua belajar menyerah kepada kehendak Tuhan. Tetapi kita tahu memang belajar menyerah kepada kehendak. Tapi kita berusaha berkata seperti Yesus, jika mungkin.
jikalau mungkin. Tapi kalau tidak mungkin pun, biar kehendakmu ya jadi. Saya cepat aja saudara, supaya nangkep. Lalu setelah dia berdoa, sesi pertama, dia keluar melihat murid-murid. Setelah itu di ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapat mereka sedang apa saudara? Tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, wah ini dengan suara yang lantang Yesus ya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah. Ini saya sedang tidak ngomong sedang konteks berjaga-jagalah ya, tapi sedang mau konteks apa yang reaksi yang Yesus setelah dia berdoa tadi. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Lalu ayat 42. Setelah misoh-misoh sama murid-murid, ya kan? Dia doa lagi. Ojo do turu. Ayo doa. Ojo do turu. Lalu ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya ia berdoa. Dan katanya, ini doanya. Kalau tadi yang pertama kalimatnya apa saudara? Jikalau mungkin. Sekarang yang kedua doanya berkata begini. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin. Tadi yang berkata apa saudara? Jikalau mungkin. Tapi yang kedua Yesus mulai ngerti bahwa itu tidak mungkin. Makanya doanya berkata begini. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak. Ketika dia berkata jika mungkin lalu, tapi jangan kehendakku yang jadi. Tapi jika memang sudah tidak mungkin lagi, toh itu bukan kehendak saya, bukan kehendakku, tapi kehendak. Lalu saudara, setelah dia berkata begitu kepada Yesus, kepada Allah Bapa di sorga, dia juga kembali seperti doa yang pertama. Apa yang terjadi? Apakah masih sama dengan reaksi yang pertama? Orang yang semakin dekat dengan Tuhan, orang yang semakin mengerti kehendak Tuhan akan mengalami sebuah perubahan. Di sini perubahannya saudara. Yang pertama, ketika dia berkata jikalau mungkin, belum ada perubahan. Yesus tetap mengajar dengan keras, disiplin, berdoa, berjaga. Tapi setelah dia lebih dalam dekat dengan Tuhan, lebih menyerahkan kepada Tuhan, dia berkata, jika memang tidak mungkin. Lalu dia berkata ketika di ayat yang ke-43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapat mereka sedang apa saudara? Hal yang sama Yesus lihat. Perhatikan, hal yang sama. Ia sedang tidur sebab mata mereka sudah apa saudara? Nah, coba lihat. Sekarang yang sedang menundukkan kepala, sedekap itu matanya udah berat. Matanya sudah sangat berat. Makanya tidur di gereja. Karena mata mereka sudah berat. Apa yang dilakukan Yesus ketika melihat mata mereka sudah berat? Apakah masih yang seperti pertama? Berjaga-jaga, berdoa. Tidak, saudara. Lihat yang dilakukan Yesus. Lihat. Ia membiarkan mereka di situ. Maka pagi hari ini saya membiarkan Bapak Ibu Saudara yang mau tidur, silakan. Haleluya. Tapi kalau tidur tidak akan ngerti apa maksudnya firman Tuhan pagi hari ini. Ada sebuah perubahan orang yang semakin dekat, semakin menyerahkan kehendaknya kepada Tuhan. Yang tadi berkata berjaga, doa, berjaga. Sekarang lebih bijaksana. Dia melihat murid-murid tidur. Dia berkata apa saudara? Dia berkata apa-apa.
membiarkan mereka tidur karena mata mereka sudah berat sekali. Yesus mulai mengerti bahwa murid-murid juga manusia biasa. Lalu pergi dan membiarkan mereka. Benar, ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia melihat mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang sama. Kalau doa yang sama berarti doa yang mana? Doa yang pertama apa yang kedua? Pastilah doa yang kedua. Sudah tidak mungkin lagi Tuhan, aku harus mati menggenapi hukum. Lalu setelah doa, setelah doa perhatikan ayat 45. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Tadi yang pertama apa saudara? Menyuruh berjaga dan berdoa. Yang kedua, setelah semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, dia lihat murid-muridnya tidur, dia keluar. Dia tidak ngomong apa-apa, tapi dia membiarkan. Setelah dia membiarkan, dia berdoa lagi dengan lebih kencang. Tidak mungkin, ketika tidak mungkin, maka kami menyerahkan seluruh kehendakku kepada Tuhan. Ketika dia keluar, perubahan apalagi yang terjadi kepada Yesus. Yesus berkata begini, tidurlah sekarang. Haleluya. Tadi lihat, dibiarkan karena matanya sudah. Tapi setelah doa yang ketiga kalinya, dia berkata, tidurlah sekarang. Coba pegang sebelahnya, tidurlah sekarang. Haleluya, saudara ya. Inilah sebuah perubahan, saudara. Orang yang semakin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan kita, maka akan semakin hari akan ada sebuah perubahan. Perubahan hidup. Perubahan hidup. Perubahan hidup. Perubahan hidup. Kuncinya adalah apa? Berdoa, dekat dengan Tuhan, kenali Dia. Maka dari itu saudara, saya sering katakan, ketika ibadah seperti ini, nikmati hadiratnya, nikmati kuasanya. Jangan cuma kumpul-kumpul, nyanyi, jingkrak-jingkrak, tepuk tangan, pulang, selesai. Tapi dalam setiap ibadah ini, ada sesuatu yang kita dapatkan. Kita menikmati kuasanya, menikmati hadiratnya, tenggelam tinggal dalam hadiratnya. Keluar dari tempat ini, saudara pasti akan mengalami sebuah perubahan. Kenapa kita nggak mengalami perubahan? Begitu-begitu saja. Karena tidak pernah menyerahkan kehidupan kita kepada kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Mau mengalami perubahan, saudara? Ketika ada persoalan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Di dalam doa kita berargumen dengan Tuhan, tapi tetap menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Yesus ketika dia belum ditangkap dan akan disalib. Semakin doanya dalam kepada Tuhan, penyerahannya semakin dalam, perubahannya itu semakin luar biasa. Yang tadi berkata, berdoalah, berjagalah. Setelah itu dia berkata, matamu sudah berat. Kasihan. Yesus membiarkan. Setelah dia berdoa lagi, dia lihat murid-murid sudah letoy semuanya. Yesus berkata, dia membiarkan. Dan dia berkata, tidurlah. Ada saatnya Tuhan beracara buat kita. Dia berkata, tidurlah. Haleluya. Haleluya, saudara. Mari tutup Alkitab kita. Bangunlah. Marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan sudah dekat. Bersambung Jumat Agung yang akan datang. Aku berserah. Mari kita belajar menyerah kepada Tuhan. Aku berserah.
Pada Yesus Juru Selamat, aku dengan sungguh-sungguh dari tempat duduk kita katakan, aku berserah, aku berserah. Mari kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat, aku katakan aku berserah, aku berserah. Haleluya, haleluya. Aku berserah kepada Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Jemaat Tuhan saudara, katakan aku berserah. Belajarlah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan ketika waktu sakit kita berserah. Jangan ketika beban kita sedang berat kita berserah. Tapi di saat ibadah seperti ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Lebih sungguh lagi, aku berserah. Ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Dia akan bertindak. Serahkan hidupmu, bisnismu, keluargamu kepada Tuhan. Taruh di dalam kehendak Tuhan. Angkat tanganmu, serahkan bisnismu, pekerjaanmu. Aku berserah. Aku serahkan keluargamu kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dia yang memberkati kita semua. Serahkan masa depanmu hanya kepada Yesus. Aku berserah dengan setengah suara. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Sambil menyanyi saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu kepada kehendak dan kuasa Tuhan. Terus nyanyikan ini. Keluarga kami, masa depan keluarga kami, bisnis, pekerjaan, dan aktivitas kami, pasangan hidup, studi sekolah kami, hanya Yesus Juru Selamat kami. Sekali lagi, aku berserah. Aku beban itu akan ringan ketika kita berserah kepada Tuhan. Yesus Juru Selamat, aku Pak Denny berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya.